Halo, nama gue Noval, welcome to Slack4. Topik kali ini adalah aurora. Oke, apa itu aurora? Aurora itu simpelnya adalah fenomena alam yang menghasilkan cahaya yang menari-nari di atas langit di ketinggian 90-650 km di atas kita, yang berasal dari interaksi medan magnet bumi sama solar wind atau angin matahari. Nanti gue jelasin bagaimana aurora ini bisa kebentuk, so keep watching. Aurora dikenal juga dengan polar lights, atau di Indonesianya adalah cahaya kutub, karena memang umumnya aurora ini bisa dilihat di kutub bumi, utara sama selatan. Bahkan penyebutannya di utara sama selatan itu beda. Kalau di utara istilahnya adalah aurora borealis, sedangkan yang di selatan istilahnya adalah aurora australis. Istilah aurora borealis pertama kali dicetuskan sama astronom Italia yang namanya Galileo di tahun 1619. Nama aurora sendiri diambil dari Dewi Romawi, Goddess of the Dawn, yang di Latin jadi Aurora. Sedangkan Boreas adalah nama Yunani untuk dewa angin utara. Sebenarnya jauh sebelum Galileo, manusia sudah terpukau sama fenomena aurora ini. Dari catatan-catatan sejarah, yang salah satunya di zaman Babilonia ini, dari tahun 567 sebelum Masehi, di zaman Raja Nebukadnezar kedua, yang tertulis di tablet batu gitu, yang melaporkan fenomena cahaya merah yang nggak biasa di langit malam. Dan bahkan diduga catatan paling awal tentang aurora ini dari lukisan goa yang ditemukan di Perancis ini, yang umurnya 30.000 tahun. Dan orang zaman dulu ketika ngelihat aurora menganggap kalau ini adalah roh jahat yang menciptakan api atau roh prajurit yang gugur di medan perang. Dan banyak juga dilukis ke berbagai bentuk nih. Lukisan ini di tahun 1570. Aurora digambarkan seperti lilin-lilin di langit di atas awan. Dan juga lukisan ini dari Frederick Edwin Church di tahun 1865, yang lukisan ini sering diartikan ke konflik perang saudara di Amerika pada saat itu. Dan akhirnya sampai ke zaman ilmu pengetahuan, yang akhirnya aurora dipelajari, dicari tahu apa penyebabnya, terbentuknya gimana, asalnya dari mana. Salah satu orang yang coba ngejelasin aurora ini apa, itu Benjamin Franklin di tahun 1778. Dia berteori kalau aurora ini disebabkan oleh konsentrasi muatan listrik di daerah kutub yang diperkuat oleh salju dan kelembapan di udara. Setelah berabad-abad, akhirnya pertanyaan ini kejawab, penyebab dan gimana kebentuknya aurora. Apa yang nyebabin terbentuknya aurora? Penyebabnya si matahari. Si bola energi dari gas hidrogen dan gas lainnya yang melayang di luar angkasa yang jaraknya 150 juta kilometer dari bumi, yang jadi sumber kehidupan kita. Dan sesekali kalau matahari lagi kesel, dia ngeluarin badai energi, atau badai matahari lebih tepatnya. Energi ini terbuat jauh di dalam inti matahari. Di sini temperaturnya 15 juta derajat Celcius, dan tekanannya di sini sangat kuat yang membuat hidrogen atom tertekan dan membentuk elemen baru, yaitu helium. Dari reaksi nuklir ini melepas energi, yaitu plasma, yang tersusun dari elektron dan proton, yang menyebar di bagian luar matahari, corona. Semua plasma ini yang berkumpul, yang muter-muter, menghasilkan medan magnet yang sangat besar, yang terkadang bergerak keluar dan dimuntahin dari matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saking cepatnya sampai nggak bisa ditangkap lagi sama gravitasi matahari, yang membawa gas panas dan partikel bermuatan atau plasma tadi bersamanya. Gas panas dan partikel bermuatan ini terbang keluar angkasa dari matahari, dan ini disebut juga dengan solar wind, angin matahari atau angin surya. Setelah terbang di luar angkasa sekitar 2 hari, akhirnya solar wind ini mendekati bumi. Dan kalau ini kena bumi secara langsung, kita musnah nih. Tapi enggak, karena bumi kita didesain punya pelindung, punya shield. Jadi ketika solar wind ini sampai ke bumi, medan magnet bumi membelokkan solar wind ini dan menciptakan magnetic storm atau medan magnet. Medan magnet ini meregang jauh ke belakang sampai tiba-tiba nyambung kembali kayak karet yang habis ditarik, melempar balik partikel yang udah muter tadi menuju kutub bumi. Jadi sisa-sisa partikel yang bermuatan tadi sampai ke bumi. Dan ketika partikel elektron dan proton berinteraksi sama oksigen dan nitrogen atom bumi, like, hey yo what's up? Pas interaksi ini, energi yang dari solar wind tadi ditransfer ke oksigen dan nitrogen atom bumi dan menghasilkan photons, yaitu partikel-partikel cahaya. Dan dari kumpulan cahaya itu yang kita sebut dengan aurora.
Dan warna-warna dari aurora ini tergantung dengan atom dari foton sini. Kalau oksigen yang tereksitasi akan menghasilkan warna hijau dan merah. Kalau nitrogen atom yang tereksitasi akan menghasilkan warna biru dan merah tua. Karena hijau adalah warna yang paling mudah dilihat, apalagi di malam hari, maka dari itu hijau adalah warna yang paling umum dari aurora. Dan aurora ini terjadi di ketinggian yang sangat tinggi, di ketinggian antara 90 sampai 650 km di atas kita. Jadi astronot yang lagi di International Space Station yang orbit 400 km di atas bumi, mereka bisa ngelihat aurora dari deket banget. Lihat klip ini deh, keren banget asli. Kenapa kita nggak bisa ngeliat aurora di sini, di Indonesia? Ya karena negara kita pas banget di tengah-tengah garis khatulistiwa, yang jauh dari kutub bumi. Ya dimana kita di tengah-tengah di antaranya. Kalau lo mau lihat aurora secara langsung, lo bisa ke negara-negara di belahan bumi utara. Negara-negara kayak Norwegia, Swedia, Kanada, Amerika, tapi di negara bagian Alaska, Rusia bagian utara juga. Kalau ke selatan lo bisa lihat aurora di negara kayak Selandia Baru, Argentina, dan bahkan Australia di bagian selatan. So itulah pembahasan tingkat tentang aurora. Semoga kita semua seenggaknya sekali seumur hidup bisa ngeliat aurora secara langsung. So, kalau lo mau koreksi atau nambahin info yang ada di video ini, feel free untuk komen di bawah. Thank you for watching. See ya.